Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrudin Yusuf dengan NIM 9321001119. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang legitimasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama ada definisi dari legitimasi kebijakan pendidikan. Apa itu legitimasi? Legitimasi menurut KBBI adalah keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud atau pernyataan yang sah. Nah, jadi legitimasi kebijakan pendidikan adalah suatu pengesahan terhadap penilaian sistem dan faktor kebutuhan situasional yang beroperasi di sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi intinya itu legitimasi sendiri itu sebuah pengesahan untuk pengambilan keputusan dari kebijakan pendidikan itu. Selanjutnya, urgensi legitimasi kebijakan pendidikan. Nah, mengapa legitimasi ini dianggap penting dalam kebijakan pendidikan? Tujuan dari legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat. Warga negara akan mengikuti arahan dari pemerintah. Kemudian legitimasi dilakukan di antara kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Nah, hal tersebut dikarenakan hasil rumusan-rumusan dari kebijaksanaan tersebut perlu mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Itu yang menjadikan sangat penting karena membutuhkan pengakuan dari masyarakat tersebut, yang lazimnya melalui lembaga-lembaga perwakilan masyarakat. Bentuk pengakuan dari masyarakat itu antara lain melalui pengabsahan. Pengabsahan yakni suatu proses pengesahan di mana kebijaksanaan pendidikan yang telah dirumuskan itu disahkan. Dengan demikian, setelah rumusan kebijaksanaan tersebut absah, berarti kebijaksanaan tersebut dinyatakan dapat diberlakukan. Lalu manfaat dari proses legitimasi yakni menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial. Yang kedua, mengatasi masalah lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik. Yang keempat, memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualitas kesejahteraan. Lalu batasan dari legitimasi ini mengandung dua makna. Yang pertama, tentang legitimasi, yakni menyangkut pemberian kewenangan untuk memberikan usulan atau suatu kegiatan atas sesuatu kegiatan. Yang kedua, legitimation, pemberian kewenangan untuk melaksanakan program-program yang diusulkan. Nah, oleh karena legitimasi memberikan kewenangan untuk usul dan legitimation memberikan kewenangan untuk melaksanakan, maka legitimasi dilakukan terlebih dahulu, yakni dengan pengusulan dulu, baru kewenangan, dan baru kemudian legitimation. Yang selanjutnya yakni proses dari legitimasi, yakni ada tiga. Yang pertama, simbolis, yaitu dengan cara menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat dalam bentuk simbol-simbol seperti kepribadian yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi. Yang kedua, prosedural, yaitu menjanjikan kesejahteraan material kepada rakyat. Yang ketiga, material, yaitu dengan cara mengadakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, perdana menteri, presiden, dan sebagainya. Terus krisis dari legitimasi kebijakan pendidikan. Lucian P. menyebutkan 4 sebab krisis legitimasi ini. Yang pertama, prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain.
Yang kedua, persaingan yang sangat tajam dan tak sehat, tetapi juga tak disalurkan melalui prosedur yang seharusnya di antara para pemimpin pemerintahan, sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintah. Adanya persaingan itu yang menyebabkan perpecahan atas itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Nah, itu karena pemerintah banyak berjanji kepada masyarakat, terlalu banyak memberikan janji-janji yang belum dapat terrealisasikan, lalu masyarakat menagihnya. Itu menyebabkan keresahan dan kekecewaan dari pihak masyarakat. Yang keempat, sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan. Selanjutnya, problematika dari legitimasi. Terdapatnya resistensi dari ex-aktor kebijaksanaan yang kini tidak menjadi aktor lagi. Dari mantan-mantan aktor itu terdapat resistensi, ada sumbangnya. Jadi itu menjadi problem. Yang kedua, terdapat resistensi dari kelompok konservatif atas kebijaksanaan yang baru saja dirumuskan. Yang ketiga, sebagai akibat dari adanya resistensi kelompok konservatif dan ex-aktor, kebijaksanaan yang tidak lagi menjadi aktor terbawa serta para pengikutnya. Jadi banyak dari kalangan mantan dan konservatif itu jadi pengikutnya juga mengikuti, yang menyebabkan banyaknya problematika. Yang selanjutnya, terdapatnya resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi, dan kepentingan yang berbeda dengan para perumus dan legitimator kebijaksanaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.